Halo teman-teman, aku Yuda Atta Alvito, mahasiswa bimbingan dan konseling semester 2. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Gen Z, yaitu kita ini seumuran saya atau sepantaran dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Gen Z memanfaatkan teknologi dengan penuh manfaat dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Banyak sekali penggunaan teknologi bisa buat belajar, belanja, dan memanfaatkan yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita gas bahas Gen Z. Oke, siapa itu Gen Z? Gen Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Mereka tumbuh bersama dengan perkembangan teknologi seperti smartphone, internet dan media sosial, dan platform-platform digital lainnya. Teknologi sudah menjadi bagian tak terpisahkan. Salah satu bagian hidup dari Gen Z, seperti untuk tempat belajar, bersosialisasi, mengekspresikan Gen Z, dan bisa juga untuk berbisnis. Oke, pemanfaatan teknologi untuk belajar. Pertama, di bidang edukasi. Teknologi membuka belajar tanpa batas, tanpa akses yang terbatas. Kita bisa menjadi lebih luas dalam belajar dengan bantuan teknologi. Platform yang sering digunakan untuk daring yaitu bisa Zoom atau Classroom. Platform yang lain untuk belajar mandiri bisa juga pakai Google Classroom, terus banyak platform lainnya, ataupun bisa juga AI. Bisa pakai ChatGPT, Perplexity, dan Blackbox AI. Gen Z lebih mudah memahami melalui media-media multimedia seperti video, terus animasi, kuis. Itu biasanya mendapatkan melalui platform-platform digital atau juga bisa mencari di Google. Efeknya, minat belajar semakin meningkat dan tidak ada keterbatasan geografis untuk belajar. Jadi intinya kalau buat belajar tidak ada batasan untuk belajar, dan kita bisa mengembangkan materi-materi kita, bisa mencari lebih luas untuk belajar. Oke, selanjutnya teknologi dan komunikasi sosial. Kedua, soal komunikasi sosial dan relasi sosial. Gen Z dikenal akrab dengan media sosial. Aplikasi media sosial contohnya seperti Instagram, TikTok, terus Facebook, terus X yang dulu dikenal dengan Twitter, sebagai ajang tempat untuk berbagai kreativitas dan cerita personal. Platform chat dan forum misalnya seperti WhatsApp, Discord, dan Telegram memudahkan diskusi kelompok seperti untuk belajar dan lain-lain, seperti kita bercerita dengan teman ataupun bisa telepon dengan teman. Itu bisa melalui WhatsApp, Telegram. Namun penting diingat, untuk menjaga keseimbangan, batasi durasi dalam menggunakan media sosial, dan jangan lupa gunakan media sosial dengan bijak. Selanjutnya, teknologi untuk kesehatan mental. Ketika teknologi mendukung kesehatan mental, aplikasi Mindfulness dan meditasi seperti Calm dan Heartscape membantu mengelola stres dan membangunkan kesehatan relaksi. Platform konseling online bisa membuka akses diskusi dengan psikolog ataupun konseling tanpa harus tatap langsung. Jadi memudahkan untuk kita dalam kayak berbicara tentang konseling melalui Zoom ataupun dengan psikologi tanpa secara langsung. Jadi lebih simpel dan lebih efisien. Meski begitu, sebenarnya teknologi ini jadi perangkat bukan untuk interaksi manusia secara langsung dan dengan profesional, dan harus dilakukan profesional secara penuh. Jadi kayak kita harus menguasai di bidang-bidang penggunaan Zoom untuk konseling, penggunaan Zoom lagi untuk berbicara dengan psikolog. Oke. Keempat, peluang karir dan kreativitas digital melalui media. Gen Z juga meraih peluang karir dan kreativitas
melalui bidang teknologi seperti membuat konten YouTube, TikTok, Instagram, ada juga snack video, dan sekarang juga ada Facebook Pro yang bisa menghasilkan uang. Terus ada Gen Z juga bisa memanfaatkan teknologi bisa untuk berbelanja seperti menggunakan online shop, terus e-commerce. Yaitu contoh aplikasinya itu bisa menggunakan Shopee, Tokopedia, dan sekarang udah ada juga yang sedang viral akhir-akhir inilah menggunakan TikTok Shop. Gen Z juga bisa memanfaatkan freelance di bidang desain, penulis, penerjemah, dan platform-platform lainnya. Namun sukses dalam bidang digital tetap membutuhkan konsisten, seperti konsisten membuat konten, konsisten promosi, dan juga masih banyak lagi, dan manajemen waktu yang baik. Oke, selanjutnya tantangan dan etika digital. Keenam dan tak kalah penting, tantangan dan etika digital. Teknologi di era Gen Z ini memberikan dampak yang besar, tapi ada catatan yang perlu diwaspadai. Yang pertama, data pribadi dan keamanan cyber. Jangan sembarangan unggah informasi sensitif, itu salah satunya. Dan gunakan password yang kuat, seperti tambahkan karakter, bisa caps lock, bisa juga ditambahkan huruf-huruf. Dibikin sesulit mungkin, tetapi kita harus hafal. Selanjutnya ada hoax. Nah, hoax ini banyak juga ya yang hoax ya. Jadi kita harus selektif untuk memberikan informasi. Kita harus selektif memberikan informasi ke keluarga, ke teman. Sebelum kita memberikan informasi, kita cek dulu apakah itu dari media-media yang bisa dipercaya atau tidak. Selanjutnya yaitu kecanduan digital atau screen time berlebihan. Tepatnya waktu istirahat, matikan notifikasi dan pada saat belajar kita bisa mematikan notifikasi supaya konsentrasi lebih oke. Yang terakhir, cyberbullying dan disinformasi. Jadi pengguna online yang tidak bertanggung jawab, sering kita membenci kayak menghujat di Instagram atau platform-platform lainnya. Nah itu juga termasuk cyberbullying. Jadi kita harus bijak untuk memberi komentar di media sosial. Oke, selanjutnya tips memanfaatkan teknologi secara sehat. Berikut ini beberapa tips bagi kita Gen Z. Yang pertama itu atur waktu. Misalnya kita kayak belajar digital atau menggunakan digital lah dari jam 8 sampai jam 9 atau jam 8 malam sampai jam 9.30, oke lah. Pilih aplikasi terpercaya untuk belajar. Nah, kita harus selektif dalam memilih aplikasi supaya kita itu bisa belajar dengan benar dan akurat. Kelola profil di media sosial. Oke, itu penting itu. Dan jangan mengupload sembarangan, kayak misal privasi kita, terus jangan apa-apa dibuat story lah, jangan gitu. Walaupun sekarang tuh ada yang kayak second akun, nah kadang-kadang second akun juga berbahaya gitu. Terus lakukan fun fact sebelum share berita. Gunakan situs cek fakta nasional atau gunakan teknologi buat kebaikan, yaitu kayak buat kampanye, kayak kita seperti ini contohnya, kita bisa membuat video edukasi buat teman-teman atau buat generasi. Oke, teknologi di era Gen Z ini banyak potensi, bisa untuk belajar, berkomunikasi, berkarir, menjaga kesehatan mental, dan jangan lupa gunakan media atau gunakan teknologi dengan bijak dan cerdas. Mari kita manfaatkan teknologi untuk membangun diri sendiri dan memberi dampak positif bagi sekitar kita. Kalau kamu setuju dengan pernyataan saya atau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa subscribe. Bye.